Assalamualaikum everyone. Oke, sebelum mulai mungkin langsung berdoa dulu ya. Siapa kayaknya? Oke, sok boleh dipimpin dulu doa biar lancar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, everyone? Alhamdulillah, I'm fine, thank you. So today is English course, right? Today is English language course. Jadi teman-teman di sini nanti diharap fokus gitu ya belajar bahasa Inggrisnya dengan saya. Sekarang kita akan mempelajari tentang apa? Kira-kira ada yang tahu nggak? Bab kemarin kan kita sudah mempelajari tentang narrative text ya. Ada beberapa yang sudah dipelajari. Nah sekarang kita belajar apa? Kira-kira nih. Kemarin bab 12, berarti sekarang bab 13. Betul banget Yumi. Oke, tapi sebelum kita mulai ke baban gitu ya, kita mulai pelajaran langsung aja. Mungkin saya mau ini dulu ya, mau absen dulu. Oke. Nanti kalau misalkan saya absen, kalian bilang present atau here atau di sini gitu, terserah gitu. But with English is better gitu ya. Jadi sebisa mungkin pakai bahasa Inggris, tapi kalau mau mix juga kayak saya nggak apa-apa gitu. Karena saya itu setengah bule sama setengah Asia gitu, jadi harus mix gitu. Oke. Yang pertama Adelia. Oke, hadir. Yang kedua ada Yumi. Hadir juga. Tiga ada Audrey. Hadir. Keempat Flores. Hadir. Oke. Grace. Hadir juga. Evelyn. Hadir. Ilmi. Hadir juga Indira. Oke, hadir. Siapa ini namanya, agak susah ya gitu. Rogen. Hadir juga. Yang terakhir ada Zimbabwe. Sama kayak nama negara ya. Hadir. Oke. Kalau udah hadir semua ya, kita langsung aja mulai pelajarannya. Nah, minggu kemarin kan kita udah belajar mengenai narrative text ya. Last week itu kita belajar tentang narrative text. So, today in this week kita akan melanjutkan tentang narrative text lagi. But lebih spesifik gitu, lebih dalam gitu kita mempelajarinya. Kalian kelas 10, bentar lagi mau kelas 12, sekarang udah semester 2 gitu ya. Ini udah bab akhir, bentar lagi UAS nih ya teman-teman. Jadi diharapkan untuk fokus gitu ya buat belajarnya. Nah, mungkin langsung aja kita mulai pelajarannya. Tapi sebelum saya mau menjelaskan tentang materi hari ini, saya pengen tanya dulu nih kepada beberapa siswa gitu ya. Bolehlah, if you want to answer my question, just hands up gitu. Oke. Mungkin ya, saya mau review dulu nih. Saya mau review dulu seputar pelajaran kemarin gitu ya. Nah, coba masih ada yang ingat gak tentang narrative text? Narrative text itu apa? Yumi, oke, Yumi. Betul banget. Narrative text itu adalah sebuah teks cerita katanya. Nah, kira-kira nih, ada apa aja sih yang termasuk ke dalam narrative text gitu? Kalau misalkan disebut cerita, jadi narrative text itu apa aja nih kira-kira? Sebutin 2 aja, boleh.
Oke, boleh ya, Ve? Legend sama Fable. Betul banget. Ya, pada pinter semua. Oke, kalau misalkan masih ingat, masih kebayang berarti ya sama kalian, kita langsung mulai aja. Tapi ini ya, karena kemarin mungkin sudah saya jelaskan sedikit ya, sudah saya singgung seputar naratif teks. Jadi sekarang Mister mau kalian bikin kelompok gitu, pairs group gitu. Jadi kalian nanti berpasang-pasangan, nanti kalian diskusi gitu ya, dan kalian membuat peta konsep gitu di atas karton yang telah saya sediakan nih. Kartunya sudah saya sediakan, nanti kalian bikin peta konsep mengenai apa saja struktur teks dalam naratif teks tentunya, dan apa saja linguistic elements atau elemen kebahasaan gitu, unsur kebahasaan yang ada pada naratif teks gitu ya. Nah, boleh mungkin ya langsung saja saya bagikan buat kelompok pertama, Adele sama Yumi. Kelompok kedua, Audrey sama Flores. Kelompok ketiga ada Grace sama Eve ya. Keempat, Ilmi Indira. Oke, siap ya. Yang kelima ada Rogen sama Zimbabwe. Nah, jadi saya sudah membagikan kalian ke dalam 5 kelompok ya, berpasang-pasangan. Karena sudah ada kelompoknya, jadi gini nih teknisnya nih ya teman-teman. Jadi kalian harus berdiskusi bersama pasangannya masing-masing gitu ya. Nah, nanti kalian bagi tugas gitu. Misalkan yang satu jadi notulensi, yang satu nanti presentasi gitu ya. Tapi saya tidak mau presentasinya ke depan, bosan gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian presentasi ke depan, didengarin teman-teman, dengarkan oleh saya gitu, jadi bosan gitu ya. So I want you to doing some presentations with the other group gitu. Jadi presentasi yang kalian lakukan nanti post to post gitu. Kira-kira nih ngerti nggak post to post itu apa, maksudnya kayak gimana? Oke, belum pada ngerti juga ya. Jadi gini nih. Nah, nanti kan saya membagikan masing kelompok ada satu karton sini. Nanti teman-teman, nanti kalian boleh milih ini mau spidol pakai warna apa gitu, nanti salah satu diambil gitu. Nanti saya juga menyediakan krayon. Kalian boleh berkreasi semenarik mungkin di atas karton ini gitu ya. Tapi jangan kalian tuliskan materi sepanjang itu di atas karton. Jadi kalian hanya menuliskan poin-poinnya dan hanya sedikit penjelasannya gitu. Jadi kalian bikin peta konsep mengenai unsur kebahasaan dan juga struktur teks, naratif teks gitu. Jadi kalian gak usah ditulisin semuanya gitu, hanya hanya beberapa poin saja gitu ya. Nah, untuk materinya kayak gimana Pak gitu nyarinya. Tadi efek gitu ya, nggak ngacungin tangan tiba-tiba nanya aja boleh, nggak apa-apa. Oke, efek. Jadi materinya kalian boleh lihat di buku gitu. Ada buku di buku Erlangga ya, yang kemarin saya share e-booknya, dan juga ada di buku yang dari perpus gitu, udah dibawakan tadi. Saya juga sudah nyuruh KM untuk bawa gitu ya. Oke, nah nanti kalian boleh lihat dari situ. Tapi kalau kalian mau berkreasi lagi, ingin mendapatkan penjelasan yang lebih rinci lagi, kalian boleh searching di Google gitu ya. Saya izinkan untuk membuka handphone kalian sekarang. Tapi jangan dipakai untuk WhatsApp gitu ya, jangan dipakai untuk buka YouTube gitu. Tapi kalian harus cari materi gitu. Kalau misalkan cari materi di YouTube gak apa-apa, tapi jangan buka video K-pop gitu ya. Oke. Nah, kalau misalkan kalian udah ngerti, oh iya saya lupa tadi belum menjelaskan tentang yang post to post itu ya. Jadi kalian itu nanti akan presentasi post to post. Maksudnya gini, kalian nanti sudah bikin nih peta konsepnya, udah selesai misalkan. Nanti kalau misalkan kalian sudah selesai mengerjakan peta konsepnya, kalian boleh langsung mengutus gitu ya, satu orang untuk presentasi.
to deliver your conclusion of your discussion gitu ya. Jadi jangan semua dipresentasikan. Saya tidak mau terlalu lama gitu ya, karena nanti kita akan diskusi lagi bersama saya gitu. Jadi kalian hanya mempresentasikan sebagian saja gitu. Nah, nanti ini kan berpasang-pasangan. Misalkan ya, sebagai contoh Ilmi sama Indira. Nah, misalkan Ilmi nanti jadi presentator gitu ya. Jadi yang memaparkan gitu materinya, dan Indira misalkan jadi notulensinya. Jadi Indira diam di bangkunya, nanti Ilmi yang keliling. Maksudnya keliling kayak gimana? Jadi nanti presentasinya kelompok 1 nanti presentasi ke kelompok 2, kelompok 2 presentasi ke grup 3, grup 3 presentasi ke grup 4, grup 4 presentasi ke grup 5, grup 5 presentasi ke grup 1, and berputar sampai nanti akhirnya bertemu dengan kelompok masing-masing kayak gitu. Jadi nanti saya mau setiap kelompok mendapatkan notulensi 4 notulensi. Jadi maksudnya nanti setiap kelompok nanti harus memberikan kesimpulan dari pemaparan pematerinya 4 gitu ya. Jadi misalkan dari kelompok 1 kesimpulannya ini, kelompok 2 kesimpulannya ini gitu. Tapi jangan terlalu rinci gitu ya. Jadi nanti biar ada bahan diskusi dengan saya. Kalau misalkan nggak ada yang bahan diskusinya, mungkin ya udah selesai gitu kelasnya ya teman-teman. Nah, sesuai dengan perintah saya, boleh perwakilannya ke depan untuk mengambil kartonnya. Oke. Diambil satu-satu ya. Nah, sama spidolnya nih, ambil spidolnya, pilih salah satu. Ini warnanya cuma saya ambil 5 gitu. Ini primer one gitu ya. Jadi ini warna-warna primernya saya ambil 5. Boleh kalian mau pilih warna apa aja. Nanti kalian bisa berkreasi gitu menggunakan krayon. Tapi kalau misalkan kalian mau ganti warna spidolnya gitu, boleh saling bertukar saja gitu ya. Karena saya tidak menyediakan seperti toko buku gitu banyak gitu. Jadi cuma 5 aja, oke? Satu ewang ya. Oke, siap. Oke. Dimulai dari sekarang saya berikan waktu 20 menit untuk membuat peta konsepnya. Kalau misalkan belum selesai, wayahya wa amut harus selesai ya dalam waktu 25 menit lah. Sama saya dikasih nih kelonggaran. Oke. Silahkan. Oke, gimana nih? Oke, jadi siapa mau presentasi? Oke, Indira gitu. Tapi Indira juga ikut nulis, jangan Ilmi sendiri yang nulis. Kasihan tangannya, nanti pegel. Siapa? Oke, bagus. Gimana? Udah pada selesai? Oke, thank you. If you finish your work, please start to deliver your conclusion of your discussion to the other group, and I will give you, I think, 20 minutes. It's enough. So each group, please do the best gitu ya. Gunakan waktu sebaik mungkin gitu. So the presentation start from now. Okay, 20 minutes is finish. Have you done? Okay, thank you for all groups who had delivered your work. So now we will start our discussion with me. Oke, boleh dikumpulin dulu peta konsepnya ke depan. Dikumpulin sama satu orang aja, jangan semuanya ke depan. Oke, thank you. Ini buat aset saya gitu ya. Nah, sekarang kita mulai diskusi nih ya.
Oke, gimana tadi? Asik kan? Presentasinya jadi nggak boring gitu kayak biasanya kalian presentasi ke depan. So you deliver your presentation in here, and now it's a different color gitu ya. Jadi kalian presentasinya post to post gitu, paralel gitu ya. Jadi per grup kalian presentasi gitu. Nah, boleh ya sekarang kita langsung mulai aja gitu diskusi sekarang in our class gitu ya. So, I want to ask to group 1. Ya, group 1. Apa itu narrative text? So, please tell me. Oke, panjang banget penjelasannya gitu ya. Oke, thank you very much for group 1. Jadi kata group 1 ya, narrative text. Narrative text katanya adalah sebuah cerita atau dongeng. Cerita atau dongeng. Terus apa? Katanya yang berfungsi untuk menghibur or entertaining. Right, so good. Betul banget. Jadi narrative text adalah sebuah teks yang berfungsi untuk menghibur gitu ya. Biasanya itu kalau misalkan di soal-soal PTS atau UAS atau UN pun sekali, narrative text itu berfungsi sebagai to entertain gitu. Biasanya suka ada di soalnya kayak ada contoh satu penggal teks gitu di atas dan di bawahnya nanti kalian ditanyakan gitu, what the function of this text gitu. Biasanya jawabannya adalah to entertain gitu. Betul, ya, ini udah betul banget. Nah, selanjutnya saya mau tanya nih. Tadi kan udah ada ya. Ini saya mau nanya function, but function is here to entertain. So I wanna ask to group 3. Okay, group 3. Are you ready? Okay. I wanna ask, apa aja struktur teks narrative text? Coba sebutkan. Oke, thank you for group 3. Oke, kita di sini bakal bicara tentang structure text of narrative text. Structure. Yang pertama tadi ada orientation. The second one is complication. The third one, resolution. And the last, coda. Okay. So, the structure of narrative text, there are 4. Consists by orientation, complication, resolution, and coda. So, if you know that what is orientation,
Gimana Yumi, orientation itu apa? Pengenalan. Oke, the other. Oke, Audrey. Orientation. Pengenalan juga. Oke, thank you. So, betul banget. Jadi orientation itu pengenalan. Pengenalan yang biasanya ada di awal cerita, betul banget. So, the orientation is always in the first paragraph, gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian baca sebuah teks naratif, pastinya bagian orientation itu ada di awal paragraf. Dan biasanya itu menceritakan skala awal sebuah kisah, gitu. Biasanya diawali dengan kalimat once upon a time, narrative text gitu ya. Misalkan once upon a time at the village there's live a beautiful girl, bla 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 bla. Nah, itu biasanya the part of orientations. So the second one is complication. What is complication? Oke, Flores. Bagian inti katanya. Flores jawab bagian inti. Inti apa? Inti cerita. Oke, betul. The other students, efek mau coba katanya. Right, betul banget. Jadi, complication itu adalah the part di mana kalian bisa menemukan suatu permasalahan yang muncul. Gitu. So, misalkan di kisah Malin Kundang, orientationnya itu kan tadi sudah disebutkan. Misalkan kayak orientationnya itu Malin Kundang lahir di Tanah Minang misalnya, dilahirkan oleh seorang ibu yang hidup berkecukupan, namun kemudian ia berkelana ke kota gitu untuk mencari pekerjaan dan di sana menikah. Ketika dia kembali lagi ke kampung halamannya dan bertemu ibunya, ternyata dia tidak mau mengakui ibunya karena malu melihat ibunya yang berpenampilan seperti layaknya kaum berkasta rendah misalnya. Nah, so the part when Malin Kundang didn't accept her mother is the part of complication. Jadi di mana permasalahan start gitu, mulai timbul, mulai muncul. That is complication. So let's move to the third one is resolution. What is resolution? Ilmi, okay, Ilmi. Resolution. Okay, thank you, Ilmi. The other students? Rojan, okay, Rojan. Betul banget. Jadi tadi kata Ilmi sama Rojan, resolution itu adalah the part when the problem is solved. That's right. Solve problem. So, kita dapat ini, kita review dulu nih. Orientation itu have the keywords about introducing the story, and the complication have the keywords that is problem, starting the problem. And resolution is solving the problem, or the other word is find the solution. Jadi pada bagian ini biasanya si problem itu sudah ditutup, atau dalam istilah lebih ringannya gitu ya, permasalahannya itu mulai
mengikis gitu, jadi mulai murang. Misalkan dalam kisah Malin Kundang, ketika ibunya murka melihat Malin Kundang yang tidak mengakui bahwa dia itu ibunya, so her mother said to the sky to change Malin Kundang into a stone. Gitu. Jadi that is the resolution. Gitu. Jadi di mana ibunya Malin Kundang berdoa ke langit gitu, mengatakan bahwa kutuklah dia menjadi batu. So Malin Kundang menjadi batu. That is resolution. But what is koda? Because resolution is find solution. Dan di cerita Malin Kundang itu, ketika Malin Kundang sudah dikutuk menjadi batu, so the story is finished, right? Jadi ketika Malin Kundang dikutuk menjadi batu, ceritanya pun berakhir gitu. So what is the coda? If the story is finished in the resolution, right? Pesan moral, betul banget. So in the coda, the keyword is pesan moral. Coba saya mau tanya, pesan moral dari cerita Malin Kundang kira-kira apa? Nggak ada? Oke, masih pada bingung mungkin ya, pesan moral itu yang seperti apa? Biasanya nih pesan moral itu ada pesan agama, pesan sosial, pesan budaya, dan lain sebagainya. So, pesan moral yang bisa kita petik dalam cerita Malin Kundang adalah bahwa kita tidak boleh durhaka terhadap orang tua kita. That is the coda. That is, we can find pesan moral in there. Gitu. Gimana? Udah pada ngerti sejauh ini about the structure of narrative text? If you understand, we will continue to the other. Gimana? Ada yang masih bingung? So, why plot? Gitu. Kenapa harus plot yang kita pahami gitu kan? Karena plot itu consists by a whole of the text gitu. Jadi if you want to identify about plot, you must read a whole of the text gitu. Memang if you kalau kalian mau mengidentifikasi secara instan, di setting sama di karakter kalian bisa menemukan dengan instan gitu. So you must read like in the first sentence or the last sentence, you can find setting and characters gitu. But if you want to like identify about plot, you must read a whole of the text because plot itu kita bisa menyimpulkan apakah plot dalam sebuah cerita itu maju, mundur, atau keduanya gitu. Maju mundur gitu. But bukan cari nih gitu ya. Jadi ini maju mundur. Jadi kalau misalkan alurnya maju itu biasanya di orientationnya kita bisa menemukan pengenalan tokoh-tokohnya, settingnya di mana, di complicationnya kita bisa menemukan like itu apa masalahnya, di resolusinya, dari alurnya maju gitu. So if you want to identify about the plot, apakah maju mundur atau maju atau mundur gitu ya, you must read whole of the text gitu, so you can find the plot easily gitu. Do you understand about linguistic elements? There is just 3, but kalian bakal mempelajari
secara lebih mendalam in the class 2 or 3 maybe. But for now, we must know about these 3. Okay, thank you. If you understand, now I would like to give you some exercise for now. Loh, sekarang sekolah gitu, jadi harus ada latihan. Jadi kalian udah tahu teorinya nih. Tadi kita sudah dijelaskan dan sudah memahami juga mungkin teorinya gitu beberapa. So now we must exercise gitu. We must do some exercise buat bikin ilmu yang sudah kita ikat jadi lebih mantap gitu. Okay, ready? Exercise-nya is so like easy gitu kalau kata Subin ya, siapa di sini yang biasanya Subin? Easy banget gitu ya. Nah, jadi teman-teman, sekarang kalian buka buku kalian dan sobekkan 2 lembar kertas gitu ya. Atau 1 lembar juga mungkin cukup. Jadi kalian saya minta untuk mengidentifikasi cerita yang ada di bab 13, yaitu tentang Malin Kundang yang sudah saya singgung barusan ya. Tentang Malin Kundang, kalian identify the structure of the text and the linguistic elements gitu. Okay? Are you ready? Okay. Silahkan dikerjakan dan thank you. Sudah selesai semua? Sudah? Okay. Kalau sudah selesai kita akan move to the other topic. Jadi ya, boleh langsung aja dikedepankan, kumpulkan oleh 1 orang. Nanti saya periksa. Oke. Siap. Thank you, Yumi. So, the next topic is about tenses. Waduh, udah ke tenses lagi aja katanya ya. Tapi ini tensesnya gampang, tenang saja. Tidak sulit. Kita pasti yang simple aja nih teman-teman. Okay. For now is about tenses. Jadi kalau misalkan kalian tadi udah tahu structure dari naratif teks apa, linguistic elements yang harus ada apa, kalian juga di sini harus tahu gitu. Tenses apa sih yang biasanya digunakan oleh orang-orang saat menulis naratif teks gitu. Biasanya nih ya, dalam naratif teks itu kita menggunakan tenses. Coba ada yang tebak? Ada yang bisa tebak gak? It consists by four word. Past is correct, Yumi. Past tense. So, anyone here knows about past tense? The keyword is lampau, gitu ya, lampau. Is correct. Jadi past tense itu adalah sebuah tenses yang digunakan untuk sebuah kalimat yang berhubungan dengan masa lampau, masa lalu, gitu ya. So, rumus untuk membuat kalimat past tense adalah subject plus verb to plus object. Jadi simple past. Jadi simple past. But kita harus aware gitu dalam verbnya. Jadi verb yang digunakan dalam past tense itu bukan verb biasa, tapi verb to gitu ya, verb to. Nah, di mana verb to itu, di mana verb to itu biasanya ada yang berubah dan ada juga yang tidak berubah gitu. Jadi kalian tahu kan ada verb transitive dan intransitive gitu ya. Di mana verb ini tuh ada yang regular atau irregular gitu ya, verb lebih mudahnya gitu ya.
Yang regular itu yang stabil gitu ya, yang perubahannya tidak terlalu wow gitu ya. Kalau yang irregular itu yang perubahannya sangat berubah gitu. Jadi kalian juga nanti harus lihat kamus gitu kalau yang irregular. Tapi kalau yang regular kalian bisa menghafalnya karena itu mudah. For the other word gitu ya, contoh dari verb yang regular dulu deh. Yang regular itu biasanya contohnya kayak kata touch. Nah, di kata touch itu biasanya kalau regular itu ditambahkan ed di belakangnya atau di. Contohnya touch jadi touch. Gitu. Kalau misalkan yang irregular itu sangat berubah. Contohnya adalah buy. Buy itu kalau irregular itu jadi verb 2-nya itu jadi bought. Nah, itu contoh irregular gitu ya. Jadi kalian tahu kan bagaimana membedakan irregular dan regular gitu ya. Nah, kalau misalkan kalian sudah tahu gitu ya perbedaan regular dan irregular, sekarang kita mulai merakit gitu. The example of the sentence consists by past tense gitu ya. So, for the first example, misalkan subjeknya kita Yumi, verb 2-nya coba both, boleh both a new car last week. Nah, ini contoh dari apa yang namanya simple past tense. Yumi as a subject, both as a verb 2, a new car as a object, and last week as a preposition. Okay. Do you understand about past tense? Okay, thank you. If you understand about past tense, so it's enough for today. I have read before I continue these materials about your work and about tadi exercise tadi. Saya sudah melihat, and good job buat kalian karena kalian sudah menjawab dengan baik dan benar walaupun ada yang beberapa tidak dicantumkan gitu ya. So memang saya memerintahkan exercise misalkan do exercise easily gitu ya, semudah mungkin gitu, jangan dipersulit. Misalkan tadi saya suruh menganalisis sebuah teks Palit Gundam, kalian saya tidak perintahkan untuk menulis a whole of the paragraph gitu. Misalkan kalian mengidentifikasi orientasinya di paragraf berapa sampai berapa, kalian tidak perlu menuliskan itu. Tapi yang saya perlukan kalian hanya mengutip gitu ya. Tapi tadi ada beberapa orang tidak mengutipnya, hanya menyebutkan misalkan orientasi paragraf 1-2 gitu, hanya menyebutkan itu saja gitu, tidak konsisten gitu. Jadi kalian harus mengutip juga gitu ya. Jadi biar saya bisa melihat oh iya betul salah gitu ya. Jadi yang nilainya belum sempurna tadi boleh diperbaiki di minggu berikutnya gitu ya. Nah, untuk tugas buat PR di rumah gitu ya, saya mau menyuruh kalian untuk membuat sebuah teks naratif
gitu ya. Nanti dikumpulkan minggu depan. Tapi saya ingin mengundi gitu ya. Bentar saya buat dulu undiannya. Ya. Oke, saya sudah membuat undiannya. Siap satu orang boleh ke depan dan memilih satu kertas. Nah, nanti di dalam kertas itu ada tema yang akan kalian buatkan ceritanya gitu ya. Misalkan saya di sini menuliskan temanya adalah misalkan sepatu. So, kalian harus menuliskan cerita tentang sepatu gitu ya. Misalkan the character sepatu gitu ya. Misalkan sepatunya itu hidup gitu, terus dia itu memiliki pasangan dan lain sebagainya gitu. Jadi kalian bisa berimajinasi dengan cerita tersebut gitu. Gimana Yumi? Minimal 1 lembar saja gitu. Tidak perlu banyak-banyak gitu. Oke, boleh. Oke, boleh diambil lagi. Siap. Oke, udah semua ya ngambil? Udah, oke. Kalau misalkan udah semua ngambil, saya itu boleh dibawa pulang gitu ya kertasnya. Ikhlas ke saya. Boleh nanti dibaca gitu ya tema apa yang kalian dapatkan dan dibuatkan gitu ya. Tugasnya ini untuk minggu depan untuk PR gitu. Jadi harap dikerjakan gitu ya biar saya tahu kemampuan menulis kalian. Seperti itu. Nanti di pertemuan berikutnya sebelum kita start our next topic, saya akan mereview ini dan saya akan menyuruh kalian untuk membacakan cerita kalian masing-masing di depan kelas. It's fun, right? Oke. Nah, selamat berkreasi dan selamat berimajinasi bersama cerita-cerita kalian. Thank you very much buat kalian yang sudah aktif di dalam kelas. Saya mengapresiasi itu. Itu akan menjadi penilaian untuk saya juga gitu ya. Dan untuk ini saya akan memberikan reward ya, untuk setiap yang membuat peta konsep terbaik gitu ya, termenarik. Dan saya akan memberikan reward gitu di akhir pertemuan, di akhir semester gitu ya. Jadi selain yang ranking, nanti saya akan memberikan reward untuk kelompok-kelompok terbaik di setiap minggunya. Okay, so enough for today. I hope you are fun in my class gitu ya, karena saya tidak mau siswa-siswa saya bosan gitu di dalam kelas. Jadi saya ingin siswa saya aktif walaupun berlarian ke sana kemari, tidak apa-apa, hanya tetap kondusif gitu ya, jangan teriak-teriak. So thank you very much again. Saya pamit dulu, izin mau keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, kerjakan ya PR-nya.